Nah, PAD Jawa Timur itu sebenarnya mendominasi karena sekarang kurang lebih 66% dari pendapatan total daerah itu berasal dari PAD. Jadi mau tidak mau target sebesar itu ya harus kita capai pada tahun 2026 yang akan datang sehingga roda pembangunan di Jawa Timur ini bisa berjalan. Sehingga tantangan pemerintah yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa merata, semua menikmati, sehingga imbal baliknya masyarakat juga akan lancar dalam membayar pajak. Ini kan baru upaya kita menggali potensi sekecil apapun harus kita optimalkan karena mengingat ya andalan kita dalam membiayai pembangunan di Jawa Timur ini adalah PAD, pendapatan asli daerah yang selama ini memang dari pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Dan itu seperti yang saya sampaikan bahwa dipengaruhi, kalau pungutan pajak itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Nah sekarang kan BUMD kita itu belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD atau pendapatan asli daerah. Nah ini sebetulnya yang justru akan kita tingkatkan, kita optimalkan sehingga kita itu tidak melulu sasarannya masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABTVN Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kali ini kembali lagi bersama saya Risa Ismaya dengan tema-tema menarik tentunya yang akan hadir untuk Anda. Kita akan ngobrol, mengulik tema dengan sungguh luar biasa, dengan narasumber juga yang luar biasa. Kali ini kembali bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi C yang akan siap berbagi informasi terkait dengan tema mendorong target pendapatan asli daerah Jawa Timur 2026. Untuk kali ini saya masih bersama dengan Bapak saya yang luar biasa. Kita kemarin sempat ngobrol panjang begitu tentang berbagai topik. Saya kembali lagi, semoga beliau tidak lelah dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan begitu ya. Dengan tema yang lebih menarik kali ini, ada pendapatan asli daerah yang memang merupakan instrumen yang utama untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Kita singgung kemarin berulang kali, dan juga memperkuat pembangunan daerah. Nah, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, dan juga tantangan ekonomi global yang masih terasa hingga akhir 2025, Jawa Timur dihadapkan pada tugas besar ini untuk mencapai target PAD 17 triliun rupiah di 2026. Nah, beliau sudah hadir dan tadi sudah tersenyum begitu ya mendengarkan tema yang saya sampaikan. Mengapa target PAD sebesar 17 triliun ini nantinya pada 2026 itu penting bagi Jawa Timur? Saya akan tanya langsung ke beliau saja. Apa kabar Bapak? Sehat ya? Baik, sehat Mbak. Saya kesini pasti banyak ini Pak ya, banyak tanya. Banyak tanya. Karena itu saya tampung Pak pertanyaan, aspirasi dari teman-teman atau masyarakat yang saya temui ketika mencari berita begitu Pak, terkait dengan pendapatan asli daerah yang kemarin banyak kita bahas begitu ya. Saya banyak bawa ilmu dan sangu Pak kemarin pulang dari Madiun. Dan kali ini saya juga mau cari ilmu lagi Pak. Kemudian juga nanti kita akan berbagi informasi terkait dengan PAD yang angkanya Pak 17 triliun. Itu nolnya banyak loh Pak, 17 triliun itu. Banyak sekali. Dan itu menjadi target kita di tahun 2026. Pripun Pak itu Pak? Jadi PAD ini memang sumber pendapatan daerah yang sangat dominan di Jawa Timur. Artinya sumber pendapatan itu selain dari transfer pemerintah pusat ke daerah juga salah satunya adalah PAD. Nah, PAD Jawa Timur itu sebenarnya mendominasi karena sekarang kurang lebih 66% dari pendapatan total daerah itu berasal dari PAD. Jadi mau tidak mau target sebesar itu ya harus kita capai pada tahun 2026 yang akan datang sehingga roda pembangunan di Jawa Timur ini bisa berjalan. Karena andalan kita ya itu, apalagi sekarang transfer daerah sudah terkurangi, ya, sehingga kita harus memaksimalkan PAD kita yang di tahun 2026 dipasang target sekitar 17,4 triliun rupiah. Itu nilai itu lebih besar dari target tahun 2025, tetapi
itu lebih rendah dari realisasi pada perhitungan APBD tahun 2024. Artinya sebetulnya kalau mengacu biasanya trennya, karena saya lama di Komisi C, itu insya Allah target itu akan kita penuhi, bahkan nanti lebih tinggi dari realisasi APBD tahun 2024. Harus yakin ya Pak? Harus yakin. Harus yakin ya. Ya. Dengan usaha dan juga kemarin sempat kita bahas ya, kalau PAD-nya 66%, berarti termasuk banyak ya Pak, Ya. segitu ya. Karena optimis faktor gitu. utama di Jawa Timur itu yang mempengaruhi PAD kita. PAD kita kan yang paling dominan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Yang paling mempengaruhi adalah kondisi ekonomi masyarakat. Ketika pertumbuhan baik, pertumbuhan ekonomi itu plus, itu insya Allah tidak ada hambatan. Tetapi pengalaman yang kemarin ketika pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu minus pada saat COVID, nah itu mengalami kontraksi yang luar biasa. Nah kita doakan dengan program-program itu yang kita jalankan ini akan membuat ekonomi tumbuh sehingga PAD juga akan kita bisa kita realisasikan targetnya, kemudian kembali lagi sehingga sebenarnya itu berputar terus. Nah, saling mempengaruhi. Ya, PAD bagus, kemudian untuk membiayai program pembangunan ekonomi masyarakat bertumbuh, kemudian membayar pajak, kemudian untuk berkesinambungan ya Pak ya. Berkelanjutan dan terus berputar seperti itu. Gitu. Saling berkaitan. Iya. Optimis berarti kita semua juga wajib optimis ya Pak ya. Optimis. Sinerginya berarti luar biasa ini dari Komisi C ini ya. Fungsi pengawasan, kemudian legislasinya jalan sekali gitu ya Pak ya. Dan kalau misalkan membicarakan terkait dengan target PAD yang 17-0-nya banyak tadi Pak. Itu tantangan utama yang mungkin dihadapi apa Pak itu? Kalau di Jawa Timur Pak, kita membicarakan Jawa Timur kan. Ya, apa Pak? Faktor utama ya pertumbuhan ekonomi atau kondisi ekonomi Jawa Timur sendiri, karena semakin kondisinya baik, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu luar biasa. Jawa Timur termasuk salah satu provinsi yang masyarakatnya punya kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak. Nah, hanya saja kalau secara ekonomi misalnya terkontraksi dengan kejadian yang luar biasa. Nah, itu memang sangat berpengaruh. Makanya ketika ekonomi baik-baik saja, bahkan bertumbuh dengan baik, itu berdampak pada pembayaran pajak. Sehingga sebetulnya menurut kami tidak begitu ada hambatan terkait kesadaran masyarakat. Kemudian inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan Bapenda itu juga luar biasa. Mereka juga menyediakan layanan-layanan yang mempermudah, memberikan pelayanan secara mudah kepada masyarakat. Kaitannya dengan supaya membayar pajak itu juga lebih mudah, cepat, kemudian nyaman, tidak seperti yang dulu-dulu itu mungkin banyak kesan bahwa kok susah, kok gini. Sekarang mudah sekali karena banyak fasilitas yang disediakan. Salah satunya melalui marketplace, kemudian samsat keliling, kemudian banyak macam-macam yang ketika kami memonitoring ke UPT Bapenda itu mereka kemudian menampilkan program-program masing-masing daerah berbeda. Tetapi pada intinya mereka berlomba-lomba agar supaya target pendapatannya tercapai. Tapi kalau kita membicarakan tantangan ya Pak, setiap wilayah itu kan tidak sama ya Pak ya. Apakah mungkin ada kesenjangan ekonomi antar wilayah itu juga bisa menjadi penyebab utama tantangan utama untuk kita mencapai PAD kita itu? Nah, memang sekali lagi saya sampaikan ketika ekonomi daerah itu pertumbuhannya baik, secara kondisi umumnya masyarakatnya relatif ekonominya baik, itu target itu tidak akan menjadi suatu problem. Artinya pasti terlampaui. Nah, tetapi mungkin daerah-daerah yang sedikit, industri, ini memang agak susah, tetapi akhirnya juga tercapai juga. Tetapi tidak seperti daerah yang ekonominya baik, sehingga tantangan pemerintah yaitu
bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa merata, semua menikmati, Betul. sehingga imbal baliknya masyarakat juga akan lancar Betul, dalam betul, membayar betul. pajak, kemudian pendapatan itu dikembalikan lagi dan seterusnya. Iya. Ya. Tadi kalau ada wilayah yang sangat industri sekali, kemudian ada wilayah yang agraris, kan mungkin terkait dengan segi pendapatan juga Ya, berbeda begitu ya Pak ya. Itu mungkin juga nantinya kalau ada komunikasi yang bagus, bagaimana pemerintah bersinergi dengan DPR di Komisi C, kemudian bersosialisasi kepada masyarakat, Ya. begitu kemungkinan tercapainya itu tidak sesulit yang dibayangkan begitu ya Pak ya. Betul. Jadi sekali lagi 17 triliun itu masih lebih rendah daripada capaian setelah perhitungan tahun 2024. Misalnya gini contoh, di tahun 2000 angkanya lupa, tetapi secara saya gambarkan. Dulu ketika menyusun APBD tahun 2024, kita memasang target misalnya 17 triliun. Nah, setelah perhitungan ternyata yang dicapai itu 17,6 triliun. Artinya kan 600 miliar lebih daripada target. Nah, sekarang yang dipasang itu masih lebih kecil dari capaian tahun 2024. Nah, artinya memasangnya supaya ya kita antisipasi mungkin kondisi dan perhitungan-perhitungan sehingga kita tidak memasang 17,9 tetapi misalnya PAD-nya tetapi 17, yang kemungkinan besar pasti akan bisa tercapai target itu begitu ya Pak. Kemudian untuk kembali lagi saya masih membicarakan terkait dengan target PAD kita yang 17 triliun ya Pak ya. Untuk strategi optimalisasi aset nih Pak, yang ada di Provinsi Jawa Timur gitu ya, ini dapat membantu mencapai target 17 triliun Pak? Ya memang bisa, tetapi masih kecil. Ini kan berupaya kita menggali potensi sekecil apapun harus kita optimalkan. Karena mengingat ya andalan kita dalam membiayai pembangunan di Jawa Timur ini adalah PAD, pendapatan asli daerah yang selama ini memang dari pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Dan itu seperti yang saya sampaikan bahwa dipengaruhi, kalau pungutan pajak itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Kalau masalah kesadaran, saya mengacungi jempol kepada warga masyarakat Jawa Timur luar biasa sekali. Hanya saja pengaruhnya pertumbuhan atau kondisi ekonomi daerahnya. Pengaruhnya luar biasa juga ya Pak ya. Kembali kepada tadi pemanfaatan aset, ini memang tidak seperti pendapatannya jauh dari pajak kendaraan bermotor atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau biaya balik nama kendaraan bermotor atau yang lain-lainnya. Tetapi apapun ini adalah potensi dan potensi itu harus kita gali semaksimal mungkin. Apalagi aset yang terbengkelai atau tidak termanfaatkan, apalagi bentuknya gedung, itu nanti akan menambah beban belanja. Untuk perawatannya Pak ya. Itu sehingga kita akan berusaha apapun potensi yang kita miliki, entah itu aset, entah itu BUMD, itu harus kita maksimalkan, kita optimalkan. Yang penting bisa menghasilkan ya Pak ya, pendapatan asli daerah begitu. Nah kemudian untuk caranya sendiri Pak meningkatkan efisiensi dan juga ekstensifikasi pajak yang ada di Jawa Timur itu seperti apa Pak? Jadi banyak cara. Kita utamanya kan pajak itu kan sudah ditetapkan nanti targetnya sekian, sudah dihitung. Nah kira-kira nanti potensinya sekian. Kita bicara kendaraan bermotor saja yang gampang ya, karena ada pajak bahan bakar dan seterusnya. Tetapi itu kita tidak aktif memungut, tapi nanti akan ada perhitungan tersendiri dari Pertamina bahwa Jawa Timur akan mendapatkan bagian sekian dari pemakaian bahan bakar yang ada itu, sehingga kita hanya terima angkanya saja kemudian ditransfer ke. Tetapi yang aktif memungut itu adalah salah satunya pajak kendaraan bermotor. Nah, tentunya banyak sekali yang dilakukan supaya capaian itu target itu tercapai. Salah satunya kebijakan Ibu Gubernur. Nah, secara berkala mungkin melakukan pemutihan atau penghapusan denda terhadap penunggak pajak agar apa? Agar punya semangat untuk membayar pajak kendaraannya. Salah satunya itu. Kemudian optimalisasi pelayanan dari pemerintah. Itu, Pak, nah, pelayanan ini macam-macam, makanya supaya bagaimana wajib pajak itu supaya mudah dalam membayar pajak, karena
masing-masing itu punya permasalahan sendiri-sendiri. Mungkin uang ada, tetapi waktu yang tidak ada. Betul. Nah, ini harus disediakan mungkin Jemput lewat bola gitu ya Pak ya, digital. Nah, istilahnya. itu kemudian kerjasama dengan BUMDes. Nah, Betul. sekarang sudah ada. Jadi Bapenda itu kerjasama dengan badan usaha milik desa. Ya. Kemudian nanti pajak itu bisa dibayarkan di desa Lewat BUMDes. Oke. Kemudian lewat Bank Jatim juga bisa. Lewat aplikasi-aplikasi yang ada Marketplace di itu juga marketplace bisa. juga bisa. Kemudian ada samsat keliling yang mungkin yang belum terbiasa menggunakan digital itu bisa datang ke tempat terdekat, misalnya di sini, katakanlah itu nanti di dekat misalnya di Caruban, itu setiap hari apa ada samsat keliling. Nah, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, tentunya juga bekerja sama dengan kawan-kawan DPRD supaya target itu bisa terpenuhi, karena itu merupakan ya potensi kita atau faktor utama untuk membiayai pembangunan. Kalau gitu sampai meleset, oleng nanti Pak ya. Oleng. Itu kalau tadi disampaikan berulang kali ketika saya ngobrol dengan penjenengan itu selalu menyampaikan yang utama memang pajak dari kendaraan bermotor itu punya andil besar untuk jadi pendapatan di Jawa Timur ya, terbesar itu Pak ya. Nah, kemudian untuk saya pengennya tanya gini lagi Pak, mengapa perluasan basis ekonomi lokal ini selain tadi pajak kendaraan bermotor misalkan ya Pak ya, ini dianggap strategis untuk peningkatan PAD Pak? Maksudnya? Ya, karena biasanya pertumbuhan ekonomi lokal kan yang kuat itu bisa memperluas potensi bisnis yang bisa menghadirkan pajak untuk daerah. Kalau tadi kita fokus ke pajak kendaraan bermotor, mungkinkah nanti perluasan basis ekonomi lokal ini yang lain selain dari pajak kendaraan bermotor ini dianggap strategis untuk meningkatkan PAD gitu Pak? Ya, kewenangan kita selama ini terhadap potensi untuk menggali PAD itu ya salah satu pertama pajak kendaraan bermotor, kemudian biaya balik kendaraan bermotor, kemudian ada pajak air permukaan, kemudian juga option dari pajak mineral bukan logam. Nah, kemudian ada dari BUMD dan atau pendapatan lain-lain yang sah. Nah, sementara memang dulu ada retribusi. Nah, tetapi retribusi sekarang kan tidak diperbolehkan karena terlalu membebani masyarakat. Sebetulnya kita berkeinginan supaya pendapatan itu tidak tertumpu pada yang dihasilkan dari pungutan pajak atau masyarakat. Nah, makanya salah satunya adalah optimalisasi aset. Nah, kemudian optimalisasi BUMD yang kita miliki. Nah, sekarang kan BUMD kita itu belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, ini sebetulnya yang justru akan kita tingkatkan, kita optimalkan sehingga kita itu tidak melulu sasarannya masyarakat. Nah, kalau yang masyarakat ya sudah kalau perlu diringankan seringan-ringannya, dipermudah semudah-mudahnya. Nah, kita memiliki BUMD. Nah, BUMD itulah yang nanti kita harapkan berkontribusi yang lebih, jangan kemudian BUMD-nya wis pokoknya ini yang penting. Nah, itu. Nah, selama ini yang berkontribusi cukup lumayan. Ini baru Bank Jatim dari sekian BUMD. Di beberapa tempat di Jawa Timur mungkin seperti PDAM gitu ya Pak ya. Air bersih itu belum optimal. Makanya kami sepakat Komisi C kemarin bagaimana dengan kondisi fiskal kita yang kurang baik saja ini kita berupaya untuk menggali potensi dengan tidak membebani masyarakat. Nah, upaya kita ya apa yang kita miliki, aset terutama ya Pak ya. Aset, kemudian BUMD itulah yang akan kita optimalkan. Ketika sektor UMKM, kemudian pertanian, kemudian banyak sektor lain Pak seperti industri kreatif ya, kalau di sekarang ini anak muda lebih karena concern di digital, kemudian banyak contoh dan lain sebagainya, industri kreatif kan juga meningkat Pak. Ketika industri kreatif itu meningkat kan muncul peningkatan juga aktivitas ekonomi. Misal ketika dia sudah mempunyai suatu barang yang diproduksi atau jasa atau apapun membutuhkan tempat yang akhirnya menyewa aset dari milik pemerintah daerah, itu bisa meningkatkan PAD juga gitu ya Pak ya. Jadi dampak dari itu semuanya tentunya akan mempunyai
ada keterkaitan lah. Nggih. Jadi mereka pasti nanti akan membutuhkan tempat. Sehingga semakin bertumbuh ekonomi itu sebetulnya akan membawa dampak kepada semuanya, baik kepada pendapatan pemerintah, kemudian lancarnya roda pembangunan, dan kemudian kesejahteraan masyarakat, dan seterusnya. Ya memang perlu kita ketahui bersama, mungkin perlu kami sampaikan di masyarakat. Jadi ada beberapa pajak, tetapi kewenangannya itu masing-masing. Ada yang pajak itu yang kewenangan kabupaten kota, misalnya PBB. Nah, PBB itu kewenangan kabupaten kota. Kemudian yang kewenangan provinsi ini adalah kayak kendaraan bermotor. Nah, itu kewenangan provinsi, tetapi bukan kemudian semua hasil dari pajak kendaraan bermotor itu dimiliki atau diberikan kepada provinsi. Malah justru hampir 70% atau 64% itu dikembalikan kepada kabupaten daerah. Kota. Nah, kalau dulu memang seperti itu, tetapi mulai tahun 2024 dibalik. Nah, inilah yang membuat kekuatan APBD kita sekarang tinggal sekitar 27, sekian. Perjuangannya agak berat lagi ya. Dengan pendapatan daerahnya sekitar 26,4 triliun. Tapi masih optimis tadi Pak Ristu menyampaikan kita mencapai target PAD 17 triliun itu asalkan tetap dengan kondisi tidak ada hal-hal yang urgent gitu ya, itu tetap akan optimis bisa tercapai. Saya optimis karena saya mengikuti perkembangan di Bapenda itu udah lama. Dan karena lama di Komisi C Pak ya, urusannya terkait dengan anggaran. Dan kemudian keluhan yang kami dengarkan dari kawan-kawan yang bertugas itu kami sering kali sharing sehingga wabah betul. Ternyata ini yang paling mempengaruhi adalah kalau masalah lain-lainnya sudah on the track di Jawa Timur ini, semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau sinergi dengan mitra seperti di Bapenda itu komunikasinya bagus ya Pak terkait dengan pendapatan mitra utama kita, dan itu yang penting karena semua komisi yang bermitra dengan pertanian, pembangunan, macam-macam, pengairan, perhubungan, itu kalau nggak ada duit nggak akan bisa. Semuanya itu tentang uang, Pak. Ya ada orang yang bilang hidup itu uang nggak begitu penting. Siapa bilang, Pak? Ya itu tetap penting untuk kita gitu ya. Kemarin kita sering mendengar istilah yang disampaikan adalah ada 9 pilar strategis Gubernur Jawa Timur terkait dengan mendukung peningkatan PAD 2026. Mungkin beberapa bisa disampaikan Pak, yang pilar-pilar strategis Gubernur Jawa Timur untuk mendukung peningkatan PAD di 2026. Ya salah satunya itu tadi ya BUMD, kemudian optimalisasi aset, kemudian juga pajak itu tadi. Tetapi sekali lagi kalau pajak sebetulnya sudah on the track, artinya nggak ada memang perlu tetap masih ada potensi seperti contoh targetnya sekian, tapi akhirnya setelah perhitungan terlampaui lebih dari itu, bisa sampai 105%-nya. Nah itu. Itu memang perannya Komisi C sekali Pak itu. Karena perannya di Komisi C di DPRD Jawa Timur ini bisa mendukung pencapaian target. Terutama kalau misalkan terkait dengan pendapatan itu pengawasan ya Pak ya. Pengawasan kita, jadi selain pengawasan kita juga selalu memonitor. Nah, sehingga rutin gitu ya Pak ya. Monitor. Jadi Komisi C itu ketika misalnya tidak ada hearing di kantor terkait pembahasan menghadapi proses PPAS atau penyusunan anggaran dan seterusnya, itu waktu kita gunakan untuk turun ke UPT Bapenda yang menyebar ke seluruh Jawa Timur. Juga ke biasanya Bank Jatim, yang kita pantau. Kemudian juga BUMD. Pokoknya yang menghasilkan PAD selalu kita pantau, kita monitor, kita beri semangat, kita pastikan progresnya itu sesuai dengan harapan kita. Misalnya di triwulan pertama minimal 25% harus sudah tercapai. Kalau kurang sedikit, permasalahannya apa, itu terus kami monitor. Misalnya di triwulan kedua
minimal harus mendekati 50% capaiannya. Iya. Syukur-syukur kalau sudah lebih. Sampai saat ini kan misalnya kemarin Triwulan kami terakhir. triwulan terakhir ini ada yang sudah 90,8, ada yang tinggal finishing sudah gitu. ya tinggal finishing dan Iya. setiap hari setiap detik itu mereka Ada peningkatan. ada peningkatan. Iya, Sehingga di tahun ini pun yang 2025 ini kan belum dihitung. Nanti dihitung di bulan Maret atau Februari. Ini pun saya yakin melampaui target. Nah, itu padahal nilainya ya sekitar segitu, 17 atau 16, sekian. Itu berarti langkah-langkah, saya penasaran Pak, untuk kolaborasinya pemerintah provinsi dengan DPRD itu seperti apa, khususnya di Komisi C begitu ya. Langkah konkret yang dilakukan, kolaborasinya itu contohnya seperti apa Pak yang sudah dilakukan? Kolaborasinya ya kita untuk untuk mempercepat realisasi kita mencapai PAD itu loh Pak, yang targetnya tadi. Nah, ya kita melakukan seperti acara seperti ini. Ini juga salah satu kolaborasi kita. Jadi kita ikut mensosialisasikan kepada masyarakat ini loh. Misalnya terkait dengan pembayaran pajak tidak usah susah-susah. Masyarakat akhirnya tahu, oh gitu ya, ternyata bisa dilakukan di mana saja. Kapan saja. Nah, itu salah satunya. Jadi bentuk-bentuk sosialisasi kepada masyarakat, kemudian juga sebagai pengampu dapil daerah pemilihan. Misalnya daerah pemilihan saya Nganjuk Madiun. Nah, kami sering berinteraksi dengan masyarakat. Kami juga sekali ketika bertemu kami sampaikan tentang pentingnya itu, kemudian mudahnya, kemudian kita melakukan pembayaran pajak dan seterusnya itu sering kita sampaikan. Ada reward juga. Ada reward juga? Contoh rewardnya seperti apa Pak? Misalnya, tapi ini masih dalam misalnya nanti yang taat, yang akan diberikan semacam hadiah. Ada yang umroh, ada gitu. Nah, itu teknisnya yang tahu teman-teman Bapenda. Jadi secara teknis di Bapenda yang tahu ya Pak ya? Diundi entah apa. Tapi kalau tadi saya sebenarnya optimis, penjenengan yakin di tahun 2026 target yang tadi disampaikan 17 triliun itu pasti tercapai begitu ya? Pasti tercapai. Yakin Pak itu Pak? Pasti tercapai dengan catatan tidak ada kontraksi ekonomi secara realistis ya Pak. Tapi itu kalau misalnya ada katakanlah resesi ekonomi global, itu akan berdampak, pasti akan berdampak. Tetapi kalau kondisinya seperti ini ya, dengan catatan tanda kutip, kondisinya seperti tidak seperti pas COVID gitu ya Pak ya? Itu sangat mudah dicapai. Nah, jadi realistis berarti, itu pasti akan tercapai ya Pak ya? Pasti tercapai. Saya senang kalau anggota DPRD seperti ini ya, karena kata-kata yang positif, memotivasi, nggak apatis, itu kan ucapan kayak doa ya Pak? Ya betul. Kalau misalkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan itu selalu positif, hasilnya nanti insya Allah pasti positif kayak gitu ya Pak ya. Kemudian kalau misalkan saya pengen tanyakan ke Bapak nih, terkait dengan peningkatan PAD, memang kita harusnya nggak fokus saja pada angka ya Pak ya. Itu tapi juga nanti kelanjutannya seperti apa gitu. Mungkin pesan yang pengen disampaikan ke masyarakat terkait dengan agar peningkatan PAD ini tidak fokus pada angka, tapi nanti juga bisa berkelanjutan gitu Pak. Seperti apa Pak? Jadi sebetulnya kalau kita melihat komposisi APBD kita, bahwasanya 66% itu biaya dari pembangunan kita diperoleh dari PAD. Jadi kalau PAD-nya semakin meningkat, otomatis bukan masalah angkanya saja yang semakin meningkat, tetapi layanan atau program-program yang mengarah ke masyarakat itu akan semakin banyak. Nah, jelas misalnya kayak yang dulu tertunda, misalnya saya mengusulkan jalan ini loh Pak, kok enggak terrealisasi ya karena fiskal kita sedikit, akhirnya enggak bisa memenuhi itu. Tetapi semakin banyak PAD ya otomatis akan semakin luas jangkauan belanja kita. Belanja kita itu ya termasuk belanja untuk pembangunan ini, untuk masyarakat ini ya itu ya dari sumbernya dari itu. Jadi bukan hanya membicarakan tentang angka, tapi memang angka yang dibicarakan di sini ya Pak ya. Dan angka itu tadi dari apa yang disampaikan penjenengan adalah sangat
dan yakin akan tercapai di 2026. Sangat yakin. Sangat yakin Ya. seperti itu. Saya suka optimis kayak gini, Pak. Jadi Malah nular. saya yakin bukan hanya tercapai, tapi Melebihi. terlampaui. Oke. Ya, terlampaui. Itu target PAD di Jawa Timur memang sebesar 17 triliun. Kalau kita hanya berpikir saja tanpa take action dan tahu kondisi yang sebenarnya seperti tadi jenengan sampaikan, kok apa bisa ya seperti itu. Tapi ketika mendengarkan penjelasan dari panjenengan, walaupun ada tantangan yang besar mungkin ya Pak ya, terkait dengan bagaimana kita caranya mencapai PAD seperti itu, tapi apa yang disampaikan Pak Ristu tadi memang sungguh realistis sekali, mungkin bisa terjadi di 2026 gitu ya Pak ya, seperti itu. Terakhir saja Pak yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan tema kita hari ini, PAD. Nah, jadi begini kepada masyarakat, kami mengapresiasi dan memberi acungan jempol kepada warga masyarakat Jawa Timur, terutama karena kesadaran membayar pajaknya. Nah, dan kemudian bahwa kesadaran Bapak Ibu sekalian dalam membayar pajak atau sumbangsih Bapak Ibu sekalian dalam membayar pajak ini merupakan suatu kontribusi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk nantinya membiayai roda pembangunan yang ada di Jawa Timur. Jadi memang pungutan itu asalnya dari rakyat, tetapi nanti kembalinya juga untuk kita kembalikan semuanya kepada masyarakat atau rakyat melalui program-program pendidikan, kemudian program infrastruktur, baik itu pengairan, jalan, dan seterusnya. Kemudian ada kesehatan, dan kemudian pertanian, macam-macam lagi. Dan itu kita peroleh dari itu. Nah, sehingga sekali lagi harapan kami, mari kita bangun Jawa Timur bersama-sama dengan kesadaran kita semuanya untuk memberikan sumbangsih berupa tertib atau taat membayar pajak. Oke, terima kasih Pak untuk hari ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ristu, target PAD Jawa Timur bukan tidak mungkin tercapai di 2026, pasti bahkan insya Allah nanti melebihi yang menjadi target begitu. Langkah konkretnya sudah ada seperti digitalisasi pajak, kemudian profesionalisasi pengelolaan aset tadi yang disampaikan, kemudian pemberdayaan ekonomi lokal, itu pastinya menjadi kunci keberhasilan juga ya Pak ya, untuk capaian PAD di 2026. Terakhir juga ini Pak, kita kan mau pamit ini Pak ya. Hari ini kalau kemarin-kemarin belum sempat tanya Pak, rekomendasi tempat wisata mungkin atau kuliner yang paling terkenal di Madiun Pak. Nah, Madiun ini yang terkenal memang pecel. Pecel okay. Ini ada banyak tempat, terutama di Kabupaten Madiun. Ada di Caruban, ada nanti di Nglames juga ada, di Ndolopo juga ada, kemudian di daerah Jiwan. Ini teman-teman sudah tertawa nih, mau mikir nanti bawa apa ya, bawa pecel atau bawa apa gitu ya. Sepanjang jalan nasional ini pasti ada. Pasti ada dan semuanya mantap. Enak-enak. Selain itu juga ada khas di sini brem. Betul. Brem itu juga nanti di toko-toko yang menjual oleh-oleh. Pusat oleh-oleh gitu ya Pak ya? Pusat oleh-oleh. Kemudian kalau wisata Madiun bisa datang di wisata kuliner di Grape, Kabupaten Madiun. Kalau di kota yang sekarang lagi ngetren itu di Pahlawan Street. Pahlawan Street yang berjajar bis-bis banyak kemarin itu ya Pak ya? Itu ada miniaturnya dunia ada di situ. Di situ ada Ka'bah, miniaturnya Ka'bah ada. Kemudian patung Liberty, macam-macam lah ada di situ. Terima kasih Bapak untuk ngobrolnya hari ini. Kalau misalkan nanti kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol, kita akan bahas hal-hal yang luar biasa tentunya. Kalau dengan Komisi C itu pasti dengan angka Pak ya. Dengan angka. Yang tadi 17 nolnya banyak, ditambah lagi mungkin nanti ada beberapa informasi lagi. Kalau ada waktu kita akan kembali berbincang, menyampaikan informasi kepada masyarakat begitu. Terima kasih Pak Ristu yang sudah berkolaborasi dengan kita, berbagi informasi. Sama-sama. Insya Allah nanti yang tadi penjenengan sampaikan akan kita sebarluaskan ke masyarakat, bagaimana terkait dengan pentingnya kita untuk membantu, sama-sama membantu tercapainya target di 2026 untuk PAD-nya 17 triliun rupiah. Begitu. Terima kasih. Itu tadi obrolan saya dengan Bapak Ristu Nugroho. Dia adalah anggota Komisi C dari DPRD Provinsi Jawa Timur, wilayah Dapil 11, Madiun dan juga Nganjuk. Podcast ABTV saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.